juga sudah mulai dilakukan pemasangan motif batik. Kembali kita liput progres underpass Joglo sepekan setelah kereta api melintasi rel layang. Kita mulai dari sisi timur Jalan Sumpah Pemuda lagi ya. Itu nampak saluran-saluran drainase mulai diselesaikan untuk sisi utara, itu TPU. Banyak truk-truk untuk pengangkut galian-galian underpass. Kita menuju ke barat, tampak megah jembatan rel layang. Kita lihat progres sepekan ini. Di sisi selatan Jalan Sumpah Pemuda ini juga sudah nampak untuk pembuatan pagar pembatas underpass, dan di bagian tengah menuju ke barat Jalan Ki Mangunsarkoro juga sudah mulai dilakukan pengecoran. Nah, bagian ini dinding underpass sebagai pagar juga sudah selesai, yang mana pekan lalu sedang dilakukan pengecoran. Oh, ternyata gedung ini adalah untuk SD Negeri Joglo, teman-teman. Kita lihat, kita bergeser ke barat menuju jembatan rel layang. Ini bak kontrol untuk saluran drainase cukup besar. Nah, di sisi timur ini juga sudah mulai dilakukan pemasangan motif batik untuk dinding underpass ya, teman-teman. Kita lihat. Pengecoran di area underpass menuju ke bagian tengah juga sudah mulai dilakukan. Pengerukannya juga begitu pula, sudah semakin diperdalam. Nah, ini teman-teman, dalam sekali. Ini deretan balok-balok yang membentang sebelum menuju ke titik tengah di bawah rel layang. Antara gedung kampus Unisri dengan rel layang cukup dekat, teman-teman. Nah, ini bagian dalam
yang sudah dikeruk progres pekan ini sebelum menuju ke Relayang. Sangat dekat teman-teman, kira-kira hanya sekitar 20 sampai 30 meter sudah sedalam ini. Nah, ini kita mendekati pilar beton yang membentang yang ke-25. Ini progresnya. Sedang dilakukan pengerukan, penggalian sampai menuju ke tengah. Nah, ini kita sudah kurang lebih 10 meter mendekati Relayang sebagai titik tengahnya, di mana nanti akan dibuat bundaran roundabout dan taman di atasnya, dan di bagian itu adalah underpass yang tertutup. Nah, ini adalah tiang beton yang membentang terakhir ke-25. Nah, itu pekan lalu masih belum digali, tapi kita lihat pekan ini sudah mulai digali teman-teman. Nah, bagian ini adalah dinding diafragma yang dulu dibuat. Nah, sekarang di bagian yang sedang dilakukan pengkonstruksian itu sebagai lanjutan dinding diafragma, di mana di situ adalah bagian tertutup underpass. Sudah demikian progresnya. Nah, itu staker yang akan digunakan untuk menopang pengecoran bagian atas. Nah, itu nampak terlihat pilar beton yang membentang di sisi barat Jalan Ki Mangunsarkoro. Itu juga pilar yang ke-25, juga sudah mulai tembus di bagian bawah Relayang. Nah, antara pilar ke-25 itu yang bagian sisi barat dan pilar yang ke-25 di sisi timur ini, tentunya ini adalah bagian yang tertutup dari underpass dan bagian yang paling dalam. Nah, progresnya cepat sekali dalam sepekan ini teman-teman, setelah kereta api melintas di Relayang. Nah, indah sekali. Ini jalur sisi atas yang nanti menghubungkan bagian utara ke arah Purwodadi, lalu ke selatan. Nah, ini menuju ke timur di sisi atas underpass. Nah, di situ nanti ada bundaran roundabout yang akan dipakai para pengguna jalan untuk menuju ke selatan atau ke barat bagian atas. Nah, tepat di bawah Relayang di sisi utara menuju Jalan Purwodadi ada sebuah bangunan. Kemungkinan ini adalah digunakan untuk rumah pompa ya, teman-teman. Tentunya underpass juga harus dibantu dengan pompa untuk menyedot air supaya tidak tergenang. Rumah pompanya juga sudah siap, yang terletak di bawah Relayang.
tiang penopang jembatan layang cukup kokoh. Dan ini juga sudah dilakukan pengecoran teman-teman menuju ke arah utara. Ternyata dari sisi utara dan di bagian ujung rel layang ini juga dibuatkan jalur menuju ke arah barat teman-teman. Demikian pula yang di bagian menuju ke arah selatan sebelum rumah pompa juga sudah mulai dicor, dibuatkan jalan untuk menuju ke arah barat. Kita tunggu hasilnya nanti, tentu akan indah. Nah ini kita lihat, ini belum tersambung, ini rumah pompanya. Nah untuk sisi barat yang dulu ada rel kereta api di bawah, sekarang sudah hilang, sudah dilepas. Nah ini kita lihat menuju ke utara relnya sudah tidak ada teman-teman. Nah itu teman-teman, itu pilar betot yang membentang di sisi timur sebelum menuju ke underpass. Nah itu progres sekarang sudah mulai digali dan mulai tembus setelah kereta api melalui rel layang. Dipercepat, mudah-mudahan sesuai target simpang Joglo ini selesai, apalagi setelah Pak Wapres meninjau. Nah itu dinding sisi selatan underpass, ini sisi utara, dan di tengahnya, nah kita lihat di tengah. Nah di bagian ini sudah mulai dilakukan pengkonstruksian, banyak steker, cukup kokoh dan kuat, rapat karena untuk menahan pengecoran di bagian atas. Di bagian ini adalah bagian underpass yang tertutup. Nah kita lihat rapatnya pembuatan dinding yang berada di bawah rel layang. Dan sisi barat, tiang pilar yang membentang sebelum menuju rel layang, nah, juga sudah dilakukan pengerukan, penggalian yang lebih dalam lagi. Bagian dalam sisi underpass yang tertutup. Ini sisi barat Jalan Ki Mangun Sarkoro. Penggalian di sisi barat ini sudah lebih dalam daripada yang di sisi timur. Juga akses jalan di atas underpass juga sudah selesai sampai menuju ke jembatan layang. Nah sedalam ini teman-teman.
Di sisi barat ini adalah pilar beton yang membentang sebelum menuju ke rel layang. Nah, sudah mulai pengecoran, sudah sampai titik ini. Pekan ini pemasangan motif batik di dinding underpass juga sudah hampir selesai ya teman-teman. Nah, itu kita lihat sudah jauh sekali membentang sampai sisi barat menuju di depan UDP. Di sisi barat juga sudah terpasang PJU, penerangan jalan yang di sisi barat ini. Bagus, good job. Nah, ini juga sudah dilakukan pengecoran, mungkin ini untuk penghijauan dan juga sekaligus pengaman dari pagar underpass itu sendiri. Sudah signifikan teman-teman. Pengecorannya. Nah, ini sudah nampak wujudnya. Kira-kira jalannya selebar ini. Ada 8 meter teman-teman, kurang lebih.